Selamat pagi Ade. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sekarang saya baik Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, Ibu juga baik-baik. Ya, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak pada Ade sudah memenuhi panggilan Ibu ke ruang BK pada hari ini. Sebelum kita melakukan konseling individu, baik kita berdoa. Untuk doa dipersilakan. Doa selesai. Ya Ade, sebelumnya pernah mengikuti konseling? Nah, Belum pernah sih, cuma saya pernah dengar aja, tapi belum pernah melakukan. oh, berarti pernah dengar konseling tapi nggak pernah melakukan konseling itu. Hari ini Ibu sama Ade akan melakukan konseling individual. Nah, Ade, konseling individu itu adalah satu layanan konseling yang diberikan oleh konselor, di mana Ibu yang berperan sebagai konselor dan Ade sebagai konselingnya. Nah, tugas Ibu sebagai konselor membantu konseling memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, dalam konseling individu ini juga ada aturan-aturan yang berlaku. Nah, di konseling individu ini ada 12 asas. Nah, Ade sudah melatih dengan apa yang Ibu jelaskan tadi, ya? Sudah. Kan langkah-langkah kita dalam mengikuti konseling individu hari ini, di mana yang pertama tadi sudah dengan pembukaan, ada tahap transisi nanti, dan juga ada tahap inti. Yang terpenting di tahap inti, Ibu minta Ade mengungkapkan permasalahannya secara terbuka, ya. Setelah tahap inti ada tahap penutup. Oke, kita sudah masuk ke tahap transisi. Ibu menjelaskan sedikit tentang peran Ade sebagai konselor di sini, ya. Nanti Ibu minta Ade bisa secara aktif menjawab pertanyaan yang Ibu tanyakan dan juga secara terbuka dan jujur untuk mengungkapkan permasalahannya. Bisa mengarahkan Ade untuk mencari solusi yang tepat untuk memecahkan permasalahan yang sedang Ade hadapi hari ini. Nah, adapun waktu 45 menit. Nah, Ade sudah siap mengikuti, nggak? Sudah. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke tahap inti? Sejauh ini sih belum ada pertanyaan. Ade sudah siap, ya kan? Sudah. Oke, nah Ade tidak usah tegang, ya. Kita sama-sama untuk memecahkan permasalahan yang sedang Ade hadapi. Nah, Ade ingat nggak waktu minggu lalu Ibu pernah menyebar angket sosiometri di kelas? Iya. Dari angket hasil sosiometri yang setelah Ibu analisis itu Ibu menemukan ada permasalahan dalam hubungan sosialnya. Memiliki permasalahan dalam hubungan sosialnya? Iya, benar. Oh iya, jadi Ade memang memiliki permasalahan di hubungan sosial. Nah, bisakah Ade menceritakan apa kira-kira permasalahan hubungan sosial yang sedang Ade hadapi? Saya kurang bergaul sama teman-teman, kurang bersosialisasi. Mungkin karena saya kurang pede, canggung, terus minder juga. Mungkin itu yang menyebabkan, terus saya juga orangnya kan cuek, sama tertutup, jadi kurang bisa bergaul jadi sama teman-teman. Jadi permasalahan hubungan sosial memang benar adanya seperti itu, ya Nak, ya. Jadi Ade juga mengungkapkan Ade memiliki sifat tertutup, juga rasa minder dan juga kurang percaya diri saat bergaul di kelas. Seperti itu, benar Nak? Iya. Oke, Ade di kelas dekat nggak sama teman yang ngajak duduk seperti itu? Dan siapa duduk Ade? Dulu saya duduknya sama Ratna, itu memang teman saya dari SMP, tapi nggak terlalu akrab juga. Itu saya ngomong-ngomong, tapi saya nggak sampai cerita kayak masalah-masalah saya ke dia atau ke siapapun. Saya lebih milih mendem. Tutupnya sama teman kapan itu kira-kira? Kalau pas SD saya masih bisa bergaul gitu sama saudara-saudara gitu, tapi pada saat mulai SMP di kelas 8 tuh saya udah mulai rasa canggung, rasa kurang percaya diri, rasa minder itu mulai muncul gitu. Terjadi perubahan emosional, ya Nak, ya. Jadi waktu kecil Ade biasa gitu bergaul dengan teman dan juga saudara-saudara itu, tapi semenjak kelas 8 SMP perubahan emosional ini terjadi seperti itu, ya Nak. Ade tahu nggak apa yang menjadi akar penyebab
masalah yang Ade hadapi tentang hubungan sosial? Itu karena saya kurang percaya diri, saya juga mungkin itu yang menjadi masalah penyebab utamanya. Ya Ade, Ibu memahami apa yang Ade rasakan. Saya kalau berinteraksi itu agak canggung gitu dan itu seperti yang harus saya katakan tadi, itu minder, saya tidak menarik gitu rasanya atau gimana, berkomunikasi sama yang lawan jenis itu rasanya deg-degan gitu, berdebat, canggung, minder gitu. Jadi itu yang menyebabkan Ade jadi lebih baik diam aja gitu ya. Kalau di rumah gimana nak biasanya? Saya jarang juga berinteraksi dengan keluarga. Kalau di rumah kan saya lebih asik sendiri istilahnya. Pernah nggak Ade untuk memiliki inisiatif melawan rasa kurang percaya diri itu? Saya coba buat ngelawan itu, saya coba interaksi sama orang lain itu, sama teman-teman di sekolah. Cuman itu balik lagi saya ada perasaan gimana, gitu, canggung gitu. Jadi ada pikiran-pikiran negatif gitu ya dengan diri Ade yang membuat perasaan canggung saat memulai komunikasi dengan teman gitu ya. Nah Ade, Ibu memiliki satu buah cerita tentang bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang positif. Ya, silakan simak dan bisa Ade catat jika diperlukan untuk bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang positif Ade sendiri. Putarkan videonya ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Ini Ibu tayangkan video motivasi dari seorang artis model ya. Dalam hal ini Ibu ambil Maudy Ayunda, bagaimana Maudy Ayunda memberikan motivasi tentang cara membangun kepercayaan diri yang positif. From that person, from our own self. Kayak gue harus pede diri, oke pede diri. Itu sebenarnya sesuatu yang susah. What I think that we can do justru adalah gimana caranya kita invest in our life. Nah, dari apa yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira bisa nggak Ade memberikan tanggapan tentang video yang Ibu tayangkan tadi? Video tadi pastinya saya banyak dapat motivasi dari Kak Maudy Ayunda itu bagaimana cara kita meningkatkan kepercayaan diri itu seperti tadi kan katakan dengan mengikuti banyak aktivitas kita bisa tahu di mana sebenarnya passionnya kita, jadi kita bisa lebih confident, bisa lebih percaya diri. Terus yang kedua juga jangan melakukan sesuatu yang monoton, coba cari sesuatu yang baru, positif agar bisa membuat dampak positif juga untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Terus coba untuk berinteraksi agar kita bisa saling bertukar wawasan, jadi kita bisa lebih banyak mendapat ilmu dari orang lain, kita juga bisa memberikan ilmu ke orang lain. Itu saya bisa tahu dari video itu kalau misalnya sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang kita gemari itu patut untuk terus dilatih agar kita itu bisa tumbuh dan istilahnya itu lebih berkembang gitu dari sebelumnya. Terus saya juga belajar kalau misalnya dengan banyak menyerap informasi dari lingkungan sekitar dengan cara berinteraksi ataupun dengan cara membaca buku itu bisa membuka wawasan kita, bisa menambah mindset kita. Jadi interaksi dengan orang lain itu perlu. Tentang semua tanggapan Ade, gimana kita harus ya terbuka ya, membuka wawasan kita, menjadi jangan tertutup lagi seperti yang dulu ya, namanya membuka diri dengan ya berinteraksi dengan teman sekitar gitu ya, dengan berinteraksi dengan orang kita juga bisa saling belajar gitu. Apa dampak buruk yang terjadi jika Ade terus memiliki tidak percaya diri? Kira-kira menurut Ade apa menurut Saya dampak buruknya maksudnya saya nanti bakal terus-terusan dijauhin sama teman-teman. Mungkin bahkan bisa ya saya sampai nggak punya teman gitu. Sekarang Ade bisa mengembangkan kepercayaan diri yang positif ya, percaya dengan lingkungan sekitarnya. Ibu mempunyai RKPD ya, silakan Ade nanti buat langkah-langkah menurut Ade sendiri cara membangun kepercayaan diri yang positif. Silahkan dikerjakan pula nih RKPD-nya. Sudah selesai.
Ya, dia sudah menjawab dan membuat langkah-langkah bagaimana cara membangun kepercayaan diri yang positif untuk Ade sendiri. Setelah Ibu layangkan video tadi, kira-kira menurut Ade benar nggak, setuju nggak dengan pernyataan yang sudah diungkapkan dalam video tadi? Saya setuju itu benar, dan saya akan berusaha untuk mengubah diri saya ke lebih positif lagi. Ya, oke. Berarti Ade sudah memiliki tekad untuk merubah diri agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Kira-kira menurut Ade apa perilaku yang Ade bisa rubah dari sebelum dan sesudah sekarang mengikuti konseling? Menurut saya, perilaku yang perlu saya ubah itu sikap saya yang cuek, sikap saya yang tertutup, rasa kurang percaya diri, dan yang akhirnya saya kerjakan yang monoton, seperti main HP aja, terus itu mungkin bisa dirubah. Sudah mempunyai gambaran ya tentang hal apa yang akan dilakukan, hal apa yang harus diperbaiki dari diri Ade sendiri. Nah, Ade, bagaimana perasaan Ade setelah mengikuti konseling individu hari ini, Mbak? Senang sih Bu, sama lega juga, akhirnya saya bisa bercerita juga tentang masalah yang saya hadapi ke orang lain. Ibu juga senang ya bisa membantu Ade, mengarahkan Ade untuk mengenali permasalahannya dan juga mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang Ade hadapi. Ade, untuk kuesioner sudah Ibu kirim ke HP Ade, silahkan ditulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Ya, Ibu nanti akan analisis kembali hasil kuesioner yang sudah Ade jawab tadi. Nah, Ade, kita sudah masuk ke tahap akhir sekali ini, namun sebelumnya Ibu akan menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. Nah, yang pertama dari permasalahan Ade dari angket sosiometri, Ade memang memiliki permasalahan dalam hubungan sosial. Yang menjadi akar penyebab masalah yang Ade hadapi itu adalah ya kurangnya rasa percaya diri dan juga rasa minder saat bergaul dengan teman-teman. Langkah-langkah bagaimana cara meningkatkan percaya diri yang positif ya. Nah, itu yang dapat Ibu simpulkan dari konseling kita hari ini. Dengan beberapa langkah tadi, Ibu yakin Ade bisa mengatasi permasalahan hubungan sosial ini dengan baik. Ade memberikan tanggapan berupa refleksi dari konseling kita hari ini. Konseling yang ini bagus biasanya, jadi kita bisa mengenali masalah yang kita hadapi, terus kemudian saya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk mengenali dan menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu rasa kurang percaya diri. Ibu juga senang sekali bisa membantu Ade untuk menemukan permasalahannya dan memberikan solusi dari permasalahannya. Kayaknya sudah cukup sampai di sini, dan juga kebetulan waktunya juga kayak sudah hampir habis. Nanti jika ada memiliki permasalahan, jangan canggung-canggung untuk datang kembali ke ruang BK ya. Sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ade atas waktunya, dan silahkan sekarang kembali ke kelas. Jangan lupa untuk tetap berinteraksi ya, terbuka dengan teman-teman di sekitarnya. Gimana Ade? Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.